Kita doa sekali lagi ya sebelum kita mulai ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, sebentar kami juga mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu daripada Engkau, dan apa yang ditabur di tempat ini, Tuhan, tidak akan kembali sia-sia. Mereka akan berubah, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang ketika keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai tempat ini, Roh Kudus ambil alih mimbar ini dan tempat ini secara keseluruhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, saudara, hari ini saya kasih judul firman Tuhannya pakai bahasa Inggris ya. Shaken but not stirred gitu ya. Shaken but not stirred ya. Saya doa Tuhan mau kasih tema apa, judul apa, mau sampein apa. Kok keluar gitu kata-kata ini? Shaken not stirred gitu ya. Ada yang tahu ini keluar dari kata-kata apa? James Bond, bener ya, ini zaman saya berarti ya. Masih sejaman juga, dikit-dikit lah ya. James Bond ada ngomong ya, ketika lagi minum di bar, dia pesan minumannya, dia bilang shaken not stirred gitu ya. Artinya apa? Digoncang tapi tidak goyah gitu loh ya. Hari-hari ini kita mungkin merasa banyak dari anak-anak Tuhan, dari dunia maya gitu ya, dunia streaming, dunia sosmed, itu banyak heboh sana sini ya. Nggak tahu saudara ada ikutin nggak ya? Di TikTok, di sosmed ya, saya kemarin belajar banyak dari perdebatan ya, dari dua, bahkan internal ya, antara Kristen dan Kristen. Dan sekarang lagi heboh adalah antara Kristen dengan sebelah, tetangga sebelah ya, toko sebelah gitu ya, toko sebelah yang non-Kristen gitu ya, sedang berdebat kebenaran gitu ya. Nah, kita tahu di dalam firman Tuhan akhir-akhir zaman akan datang banyak-banyak nabi-nabi seperti itu gitu ya, yang akan membuat iman goncang gitu ya. Makanya hari ini saya kasih judul shaken but not stirred. Ya, kita boleh digoncang, tapi kita tidak akan goyah. Nah, kita akan belajar hari ini sama-sama apa yang Tuhan sampaikan, caranya. Cara-caranya, hari ini saya akan sampaikan 4 cara ya. Kalau saya kasih 10 cara, nanti yang ke-8, 9, 10 lupa gitu ya. Cukup 4 ya. Nah, hari ini sesuai dengan judul shaken but not stirred ya, in the unshakable world, in the shaky world gitu ya. Dunia ini sedang bergoncang ya Bapak Ibu Saudara ya, dengan berita-berita dan lain-lain. Tapi saya percaya Shekinah Ministry ya selalu mengajarkan ya iman yang teguh, iman yang kuat. Nah, oke, ya kita masuk dengan bahan khotbah saya. Next slide. Hari ini kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62 ya. Saya akan baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil ya. Oke, demikian firman Tuhan ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Oke, silakan ayat 55. Ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayat 57. Ya, ini yang pertama penyangkalan. Yang kedua, 58. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59. Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61. Oke, ayat 62 sama-sama. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya kasih video klip supaya Bapak Ibu Saudara bisa visualisasi dari film, karena banyak orang kan lebih nangkep dapat dari gambar gitu ya daripada audio gitu ya. Nah, di sini kita lihat 3 kali si Petrus menyangkal. Nah, sebelum kita belajar bagian dari History Maker yang minggu ke-20 ini, kita tahu dulu asal usul dari kitab Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri dengan bimbingan dari Rasul Paulus pada tahun 62-63 di Roma. Nah, tapi kita juga mesti tahu surat ini ditulis dan ditujukan kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang belum kenal Tuhan dan juga kita pada hari ini ya, untuk sama-sama belajar.
Nah, lewat perikop ini, Lukas 22 ayat 54 sampai 62, kita hari ini akan belajar seorang sosok ya yang bernama Petrus ya. Dan penulis dari kitab ini menulis judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebelum lebih dalam lagi, kita kenal dulu siapa nih Petrus gitu ya. Petrus ini dulu namanya Simon gitu ya. Ketemu Tuhan, namanya ganti jadi Simon Petrus. Dan dia adalah seorang nelayan dari Galilea sebelum dia menjadi pengikutnya Kristus gitu ya. Nah, Petrus berasal dari bahasa Latin yaitu Petra ya, dan dari kata Yunani Petros yang artinya apa? Batu ya. Namanya aja udah batu, artinya dia orang yang keras gitu ya. Orang yang keras gitu ya. Nah, Petrus adalah dalam bahasa Latin Petra, Yunani Petros artinya batu. Nah, kita bayangkan ya, ketika Yesus saat itu ditangkap di Getsemani sebelum dia disiksa dan disalib dan dibunuh, orang di sekitarnya pasti takut ya, kaget, bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bahkan pada ayat sebelumnya, sebelum ini gitu ya, di Taman Getsemani, Petrus adalah orang yang paling support Yesus ya. Kenapa saya bilang gitu? Dia adalah orang yang ambil pisau dan potong telinga hamba dari seorang imam besar saat itu yang mau tangkap Yesus ya. Dan sesudah itu tadi di sini ada ditulis juga bahwa Petrus semangatnya sama Yesus, ikutin Yesus juga dari jauh. Hanya Petrus yang ikut dari jauh loh, dibanding sama murid-murid yang lain gitu ya. Jadi Petrus itu secara relationship, secara hubungan ini cukup sangat dekat kalau menurut saya ya, dari bacaan-bacaan ini ya. Nah, dan di ayat 24 ditulis lagi si Petrus waktu di kuburan Yesus, Petrus adalah salah satu muridnya yang pergi langsung ke kuburan Yesus dan cek loh ya, di luar murid-murid lainnya. Itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan betapa dekatnya si Petrus dibanding dengan murid-murid yang lain gitu ya. Tapi di satu sisi dia menyangkal Yesus. Nah, ada kontradiksi nih. Jadi dia sebenarnya sayang Yesus atau gimana sama Yesus? Kok bisa sayang Yesus tapi juga tolak Yesus di satu sisi? Nah, kita mau belajar hari ini ya. Kita sampai sini dulu kita belajar. Kita mau tahu kenapa kok sayang banget ya hati Petrus itu kok ada buat Yesus abis-abisan tapi kok menyangkal Yesus. Ya, kita akan belajar ya. Nah, saya yakin murid-murid Yesus pada saat itu semuanya kecuali Yudas pasti sangat tergoncang hatinya ya, sangat tergoncang ketika Yesus ditangkap. Tapi Yesus sendiri tahu dia sedang menggenapi rencana Bapa ya. Nah, apa yang kita belajar dari sini adalah belajar dari kondisi dan situasi saat itu. Apa yang kita belajar hari ini? Kita, murid Yesus hari ini juga bisa mengalami hal yang sama ketika kita sedang goncang gitu ya. Nah, tapi ada kalanya saat dalam hidup ini ketika Tuhan izinkan kita goncang, apa hal-hal yang membuat itu, hal-hal atau aspek apa yang membuat kita akan tergoncang, yang mirip dengan kejadian seperti ini. Kita akan belajar. Oke, the next slide. Shaken, goncang. Bicara tentang goncang. Kita terkadang kebanyakan goncang ketika doa kita nggak dijawab. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal aspek apa? Yang pertama, kesehatan. Ya. Ini sakit kok nggak sembuh-sembuh ya. Saya sakit seminggu lalu gitu ya. Kok ini kok nggak sembuh-sembuh demamnya ya. Saya bingung juga gitu. Saya biasa kalau sakit tuh cepat sembuh gitu ya. Sehari lewat saya pernah sakit demam, besoknya sembuh gitu ya. Ini kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, ada doa-doa kita yang kadang-kadang tidak dijawab. Iman kita jadi goncang. Kok Tuhan itu ada nggak gitu ya. Jadi lewat sakit kadang iman kita bisa jadi goncang ya. Sakit yang nggak sembuh-sembuh. Yang kedua, lewat pekerjaan, lewat bisnis. Kok nggak sukses-sukses, kok saya nggak naik-naik, kok saya gitu-gitu aja, tiap-tiap tahun gitu-gitu aja, gitu ya. Keuangan pas-pasan gitu ya. Kok nggak bisa ya Tuhan melebihi gitu ya. Ya saya percayalah Tuhan tahu kapasitas kita gitu ya. Kalau kita belum nyampe, Tuhan kasih nanti kelebihan, bocor gitu ya. Jangan ada nanti tambah stres gitu ya. Nah yang ketiga, hubungan. Hubungan juga kok, Tuhan hubungan saya kok nanti cek gitu ya, kok nggak pernah lancar gitu ya, kok gagal terus gitu ya, atau yang belum punya pasangan kok nggak ketemu pasangan terus yang pas, yang saya mau gitu ya, yang datang yang saya nggak mau gitu ya. Nah pelayanan, kok gerak di tempat terus nih, pelayanannya kok nggak gerak-gerak gitu ya. Saya jangan khawatir, ini semua pasti semua orang akan alami. Murid Yesus sendiri pun zaman itu alamin gitu ya, iman yang goncang gitu ya. Nah hari ini kita belajar dalam hal ini. Kita sebagai murid Kristus nggak boleh 5N.
Tahu 5N? 5N itu ngeluh, ngodumel, ngoceh, ngeyel, gosip gitu ya. Semua seputar 5N ya. Kita nggak maju-maju, gerak di tempat gitu ya. Tapi seharusnya kita BBM ya. Bersuka cita, berdoa, mengucap syukur. Ya, nah itu yang harus kita lakukan. Apapun yang terjadi, terus bersuka cita. Apapun yang terjadi, terus berdoa. Apa yang terjadi, terus mengucap syukur. BBM ya. Nah, jadi ketika saya lewati masa sakit juga, saya selalu melakukan itu gitu ya. Dan kita pasti bisa lewati itu. Nah, the next slide. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tahu problem ini, semua orang udah tahu. Saya ulang aja gitu ya. Kita udah pernah belajar ini dalam Shekinah bahwa problems itu bukan problems kalau di Shekinah. Kenapa? Karena problems itu adalah predictable, bisa diprediksi. Setiap masalah bisa diprediksi. Coba kalau kita merasa dingin, saya waktu sakit kok saya pulang dari Komsel Kamis malam, saya berasa saya kok berasa dingin ya di AC ya. Istri saya kok nggak dingin ya? Berarti kan bisa ketahuan nih, udah ada problem gitu ya. Bisa dideteksi. Masalah bisa dideteksi gitu ya. Yang apapun yang datang dalam kehidupan saudara, problem, masalah bisa diprediksi gitu ya. Kedua, itu adalah satu peringatan ya, bahwa apa? Kalau saya sedang drop, peringatan, kamu terlalu banyak aktivitas, kamu kurang tidur ya. Berarti itu adalah satu peringatan, reminder buat kita. Dan yang ketiga, juga ada kesempatan di dalam problem yang atau di dalam masalah yang kita hadapi itu pasti ada kesempatan ya. Pepatah dunia bilang kesempatan dalam kesempitan. Kalau dalam bahasa kerohanian kita bilang blessing in disguise. Ya, blessing in disguise artinya ada di belakang ada yang tertutup di belakang kesempatan itu, pasti ada sesuatu gitu ya. Atau bahasa Mandarin kita ngomong wei ji ya, wei xian dan ji hui ya. Bahaya ada kesempatan ya. Di dalam bahaya pasti ada kesempatan, opportunities. Di dalam problem juga ada pasti berkat-berkat. Saya percaya di dalam problem juga pasti ada berkat-berkat. Tuhan kasih masalah, pasti di belakangnya Tuhan akan sudah siapkan berkat-berkat buat kita. Ada pembelajaran, lessons. Dan itu problem ada terjadi di mana-mana. Ya, bukan hanya untuk pekerja, untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga ada gitu problemnya juga ya gitu ya. Dan ada pesan dan dalam setiap masalah. Dan yang paling terakhir, pasti ada solusi gitu ya. Sakit aja ada obat gitu ya. Pasti ada solusi ya. Jadi, how do I do that? Apa yang harus kita lakukan dalam problem-problem ini ya. Yang next slide, kita tahu pasti semua badai, semua problem pasti berlalu. Kenapa saya kasih lihat belajar dari burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali itu suka terbang tinggi, bukan terbang rendah. Kenapa? Karena dia semakin tinggi, semakin kencang burung Raja Wali terbangnya. Semakin tinggi, padahal semakin besar badai, topan, hujan di atas, angin tambah kencang. Tapi justru dia tambah kencang larinya dan dia suka di atas. Nah, jangan kita lari dari problems malah. Ya, harusnya kita face itu problems, hadapi bersama Tuhan, gitu ya. Nanti akan saya sharingkan cara-caranya gitu ya. Dan next slide-nya, badai itu pasti ada. Dan itu adalah saat terbaik untuk kita rasakan kuasa Tuhan. Kalau nggak ada badai, kita nggak akan bersyukur, nggak akan cari Tuhan, benar nggak? Justru karena ada badai, itu adalah saat terbaik untuk kita merasakan kuasa Tuhan. Saat terbaik kita untuk mengucapkan firman-firman Tuhan. Firman Tuhan seperti ini, segala perkara telah ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kalau yang mengalami problem dalam finansial, keuangan, dan lain-lain, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut standar kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bukan menurut standar kita loh. Di sini sangat tertulis menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ketika kita mengalami kemacetan, stuck ya. Ya, kita tahu bagi Allah, in God nothing is impossible. Ya, in God nothing is impossible. Ya, bersyukur. Ya, dari sini kita belajar bersyukur. Ketika badai ada, kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan banyak bersyukur sama Tuhan. Oke, next slide. Ya, so what do I do? What do I do? Ya, next slide. Yang pertama, saya tadi bilang ada 4 ya. Pertama adalah mendekat kepada Yesus ya. Di ayat 54 Petrus mengikut dari jauh ya. Walaupun imannya pada goncang, apa yang dilakukan Petrus adalah dia tetap ikut Yesus. Dia ikut Yesus tapi dari jauh. Itu hubungan itu tanda dia masih ada hubungan gitu loh. Di luar dari murid-murid yang lain, dia satu-satunya masih ngikut Yesus gitu ya. Nah, kita tahu hari-hari ini salah satu kebutuhan manusia adalah rasa aman, bener ya. Kita mau cari security ya, aman. Nah, kita kadang-kadang kita berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri kita terjebak dari kondisi yang sedang mengancam ya. Nah, tapi sayangnya saya lihat di luar sana nggak di sini ya.
Dalam kondisi seperti itu, untuk mengusahakan security kita, keamanan kita, kadang-kadang kita banyak orang pakai cara yang salah, gitu ya. Misalnya, gimana? Kita tega menghalalkan segala cara dengan mengorbankan orang lain. Banyak yang seperti itu, ya. Mau promosi to the next level, menjatuhkan orang lain. Ada, ya. Step back, gitu ya. Gosip, fitnah, dan lain-lain. Yang penting kita bisa maju, gitu ya, nggak gerak di tempat, kita bisa maju kita dengan mengorbankan orang lain, ya. Itu satu hal yang saya lihat kebutuhan manusia untuk rasa aman itu sampai begitu. Nah, Petrus juga seperti itu, gitu ya, karena dia takut untuk rasa amannya. Dia bilang dia nggak kenal deh, saya nggak kenal deh situ siapa saya nggak kenal, gitu lah ya. 3 kali dia bilang dia nggak kenal. Setelah Yesus ditangkap, nyali Petrus tambah ciut, gitu ya. Sebelumnya dia kan pernah ngomong di Lukas 22 ayat 33, di ayat sebelumnya dia bilang, saya berani mati buat Yesus. Tapi setelah ditangkap, dia nggak berani mati bareng-bareng sama Yesus, tapi dia mengikuti Yesus, gitu ya. Nah, dia ikutin Yesus dari jauh, jaga jarak, ya. Dia masih ada takut, kita nggak tahu ya faktor apa dia takut saat itu, tapi apapun alasannya, itu berarti dalam dirinya masih ada sedikit loyalitas, gitu ya. Meskipun ada rasa takut, masih ada sedikit loyalitas. Tapi saya rasa ini sangat manusiawi, ya, sangat manusiawi. Kita juga pasti, ya, kalau dalam kondisi itu akan ada rasa takut. Untungnya kita diajarkan di Shekinah untuk punya komunitas. Ya, ketika kita sedang drop, ngomonglah sama Bapak Rohani, mentornya, ya. Pasti ada jalan keluar atau nasihat yang bisa diberikan, gitu ya. Nah, ada 2 peristiwa yang sedih yang kita tahu dalam cerita Yesus ketika ditangkap. Yang pertama, Yudas mengkhianati Yesus. Yang kedua, Petrus menyangkal Yesus. Kalau kita dapat seperti ini, murid seperti ini, ya, satu mengkhianati, satu menyangkal, sedih nggak kita? Sedih kalau kita punya murid seperti ini. Aduh, saya sudah berjalan lama sama mereka, ajarin mereka, satu khianatin saya, satu menyangkal saya, gitu ya. Nah, tadi kita lihat di video Yesus lagi berpaling dan menatap si Petrus ketika ayam sudah berkokok, dan ketika itu Petrus tahu kesalahannya. Dan ketika itu juga dia ingat perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku, ya. Nah, tindakan Petrus dan Yudas dua-duanya salah, ya, kita tahu dua-duanya salah, tapi respon mereka dari dua ini berbeda, ya. Satu, Petrus mengikuti Yesus, dan Petrus paling tidak tetap menjaga relasi hubungannya sama Yesus. Lewat apa? Tetap ikut Yesus dan mengikuti dia dari jauh, gitu ya. Nah, sama ini kondisinya dengan kita, ya. Sangat manusiawi. Kita juga mungkin akan sama menjauh, ya. Ketika ada problem, kita mungkin menjauh dari Yesus. Tapi yuk kita ambil keputusan untuk tetap mendekat sama Yesus, ya. Kalau ada dosa, kita bertobat. Ya, jangan lama-lama, jangan tepat doyan sama dosanya, gitu ya. Jangan lama-lama, terus kembali sama Yesus. Oke? Oke, terus yang kedua. Terus kerjakan bagian saudara dalam pekerjaan Tuhan, ya. Jangan malu ataupun mundur, ya. Dalam Shekinah kita belajar satu value namanya never give up, ya. Nah, tadi kalau kita balik lagi ke perikop tadi ayat 5-6, dikatakan seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamati-amatinya dia, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ya, jadi poin nomor 2 adalah lakukan bagian kita, baik itu dalam pekerjaan Tuhan, ya, do your best, beri yang terbaik, jangan mundur, ya, seperti Petrus, ya, tidak mau kenal Tuhan, ya, pada saat sudah diberikan tanggung jawab, ya, dia tidak mau kenal Tuhan. Kita harus hidup seperti seorang prajurit, ya, yang ketika sedang berjuang nggak pentingin diri kita lagi, gitu ya, supaya kita bisa terus hidup berkenan sama komandan kita, Tuhan Yesus, ya. Pikul salib adalah tindakan dedikasi, ya, tunduk penuh kepada kehendak Tuhan. Dedikasi berarti rela menerima segala olokan, sindiran, tolakan demi Tuhan. Jadi saya mau ngajak agar kita itu jangan never give up. Kita ini masih Tuhan berikan kesehatan, gitu ya. Tuhan berikan kita keterampilan, bisa nyanyi, ya, bisa melayani, bisa main musik dan lain-lain. Pakai itu sebaik mungkin, ya. Karena kita nggak tahu loh, hidup ini sangat-sangat singkat, gitu ya. Nggak tahu Tuhan mau kasih kita waktu berapa lama lagi, ya. Kalau bisa kasih plus lebih lama, tujuannya baik, ya why not, gitu ya. Tuhan sudah berikan, gitu ya. Jadi yang kedua, artinya terus kerjakan bagian kita, ya. Jangan pernah mundur, jangan pernah malu, ya. Karena
Saya pernah kirim uh, satu quote gitu ya, satu quote ya. Tuhan manggil bukan orang yang hebat, tapi orang yang mau gitu ya. Bukan orang yang bisa, tapi orang yang mau. Ya, karena saya percaya itu setiap orang, semua orang itu bisa kok. Ya, bisa itu karena biasa. Ya, kalau kita biasa nyanyi gitu ya, biasa main musik, pasti bisa gitu lah. Masalah banyak orang yang tidak mau melakukan bagian itu. Ya, akhirnya mereka malu, mereka merasa nggak pede, mereka mundur. Ya, nah, oke, masuk yang ketiga. Ketiga, jangan pakai cara dunia, tapi terus andalkan Tuhan. Ya, nah. Ayatnya 58, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ya. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Nah, saudara ada cerita, saya pernah baca satu cerita di mana ada seorang anak dan seorang ayah lagi ngobrol. Dia bilang, anaknya nanya sama bapaknya, Pak, dia bilang, seberapa besar sih Tuhan kita? Nah, bapaknya kebetulan pas lagi ngobrol sama anak ini ada pesawat lewat gitu di atas. Bapak ini ngomong sama anaknya, tuh lihat pesawat itu. Itu apa? Ditanya dulu. Itu pesawat, Pak, dia bilang. Oh, itu pesawat ya? Itu kecil apa besar? Kecil, Pak, dia bilang. Oh, itu pesawat kecil. Oke, besoknya dia bawa anaknya ke bandara. Dari bandara langsung di terminal dia lihat, itu apa? Itu pesawat juga, Pak, dia bilang. Itu kecil apa besar? Besar. Oh, besar banget. Besar banget, Pak, dia bilang. Nah, ini Papa mau ajarin, dia bilang. Itu tergantung dari mana kamu melihat perspektifnya, dia bilang. Kalau kamu lagi di sini, kamu lihat pesawat itu sangat besar, itu menunjukkan hubungan kamu sama Tuhan. Relationship, komunikasi kamu sama Tuhan dekat, dan kamu lihat Tuhan itu besar. Ya. Jadi hari-hari ini kita lihat seberapa banyak persoalan kita, itu balik lagi ke hubungan kita sama Tuhan. Ya, ketika kita lihat Tuhan itu sebagai pesawat yang besar, dengan hubungannya sangat dekat, kita akan melihat problem, masalah, sakit dan lain-lain itu sangat kecil. Karena Tuhan lebih besar daripada persoalan dan masalah dan sakit yang ada di depan kita. Karena Tuhan kita lebih besar. Kita harus belajar juga dari pengalaman Petrus ini, ya, supaya menjadi orang Kristen yang bukan hanya menyangkal Tuhan Yesus, melainkan berani menyangkal diri kita dalam mengikut Yesus, karena kita ini sudah diselamatkan, ya. Jadi orang Kristen itu harus punya dedikasi yang tinggi, gitu ya, mengesampingkan kepentingan diri sendiri, tapi utamakan kepentingan Tuhan Yesus, ya. Seperti yang dilakukan Petrus, dia berani bohong dengan berkata nggak kenal Tuhan Yesus. Kita tahu banyak orang ya pengen menjadi serupa dengan Yesus, gitu ya, bisa lakukan mujizat-mujizat, kesembuhan dan lain-lain, tapi murid yang mau serupa dengan Yesus, artinya dia harus hidup seperti Yesus. Ya, dia harus pikir seperti Yesus. Merasakan apa yang Yesus rasakan. Baru kita bisa hidup seperti Yesus. Nah, singkat kata, hidup kita bukan hidup kita lagi, gitu ya. Tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Nah, yang terakhir, yang keempat, kuncinya supaya kita bisa shaken not stir, ya, iman kita tidak bisa goyang, adalah tetap setia sampai akhir. Ya. Kita bisa seperti Petrus, tapi jangan sampai seperti Yudas, gitu ya. Nah, Petrus juga kurang bagus, gitu ya, tapi paling tidak lebih bagus daripada Yudas, gitu ya. 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya, ya. Jadi Tuhan hari ini mau ajar kita juga satu hal, caranya adalah belajar setia sampai akhir, ya. Sampai kita finish well, gitu ya. Sampai di garis akhir kita menyelesaikan dengan baik. Oke, ada 3 solusi yang saya dapatkan dalam hidup ini yang kita perlu belajar, yaitu up, in, dan out untuk membangun hubungan dan relasi sama Tuhan. Up ke atas, in dengan diri kita sendiri, dan out dengan orang luar. Ya, next slide. Ya, yang kita belajar 3 perspektif dalam kehidupan ini untuk membangun relasi yang baik sama Tuhan adalah lihat keluar, ya, out, ya. Out, alihkan fokus bukan pada diri sendiri. Ya, ketika kita bilangnya out adalah kita lihat sama orang lain. Kita tidak akan membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak akan tidak merasa selalu ada kebutuhan. Tidak pernah puas kalau kita mikir kita sendiri, ya. Tapi kalau kita pikir orang lain, kita akan merasa itu semua beres, ya. Kita akan merasa puas. Bukan Tuhan yang memakai kita, tapi kita yang memakai Tuhan. Ya, miliki channel mentality bukan receiver mentality. Channel artinya kita menjadi saluran, ya.
bukan sebagai pemberi, bukan sebagai penerima saja. Jadi pemikiran mindset kita ya hubungan dengan Tuhan harus out ya, jangan memikirkan ke diri kita sendiri. Yang kedua adalah melihat ke dalam, in ya, in. Pertanyaannya adalah apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhan atau persoalan di sekeliling kita? Bukan apa yang bisa saya terima agar kebutuhan saya terpenuhi, gitu ya. Banyakan orang kan selalu memikirkan diri sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita bisa melepaskan ini semua, dua hal ini, maka hubungan kita akan lebih baik sama Tuhan. Karena everything is not about me, it's all about everybody, and it's all about Jesus, gitu ya. Minta hikmat dan strategi dari Tuhan, lalu lakukan dengan ketaatan-ketaatan. Oke, yang terakhir, yang ketiga, sekecil apapun, lihatnya ke atas. Selalu mata kita tertuju sama Tuhan. Jadi ada out, ada in, ada up. Up, kita harus belajar sekecil apapun solusimu, problemmu, ya, apapun yang kita mau lakukan, berikan kepada Tuhan. Izinkan anugerah dan kuasa Tuhan mengalir. Tuhan pasti lipat gandakan dampak yang dihasilkan, ya. Ini tulisannya no God, no solution. Ya, kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kamu, nggak ada solusi. Tapi ketika kamu tahu ada Tuhan yang besar di belakang kamu, kamu pasti ada tahu solusinya, gitu ya. Ya, itu adalah solusi yang kita belajar hari ini. Apalagi di hari-hari yang berbahagia ini, ya. Yesus sudah bentar lagi, ya. Kalau kita tahu kalau ini kalendernya orang Kristen, ya kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk mengorbankan hidupnya buat kita. Ini waktu kita untuk terus memuliakan namanya, bangun hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan percaya ini hidup ini adalah kesempatan, ya. Dan saya mau ajak sama-sama kita pakai kesempatan ini untuk terus memuliakan Tuhan, ya. Dan terus saudara pakai BBM-nya, ya, jangan 5N, ya, jangan 5N ya, ngoceh, ngedumel, ngeyel, ya, gosip dan lain-lain, tapi BBM, ya, bersukacita, bersyukur, ya, dan berdoa, gitu ya. Oke, saudara yang berkenan Tuhan, itu aja sih dari saya. Semoga ya saya ulangi lagi 4 hal yang hari ini kita mesti belajar dari si Petrus, ya, yang si batu karang itu, ya. Tapi lebih baik Petrus daripada Yudas. Pertama adalah mendekat kepada Yesus, ya, mendekat kepada Yesus, ya. Yang kedua adalah terus kerjakan bagian saudara, nggak usah malu, nggak usah mundur, ya, never give up. Nomor 3 adalah jangan pakai cara dunia, ya, pakai terus andalkan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati oleh mengandalkan Tuhan. 4, tetap setia sampai akhir, ya. Dan yang terakhir juga tadi saya kasihkan solution untuk up, in, dan out, ya. Imperfect us plus perfect God is the best solution, ya. Kita yang tidak sempurna dengan Tuhan yang sempurna adalah kombinasi yang bagus, dan itu akan menjadi solusi yang sempurna buat kita semua. Amin. Oke, terus semangat, ya. Dan saya percaya ini adalah khotbah terakhir saya di tahun 2023, ya, dan tahun depan adalah the year of rejoice, tahun kemenangan, ya, karena saya percaya Yesus bukan hanya lahir buat selamatkan kita, tapi untuk terus memenangkan kita, dan kita akan terus menjadi umat pemenang di dalam Tuhan. Oke, ya kita tutup, saya mau sama-sama kita nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, boleh bantu